Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81. Channel yang menceritakan sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan hari ini, saat ini dan sekarang, kami akan menceritakan tentang pawang hujan dari segi pandangan Islam dan juga budaya dan tradisi. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi dalam keadaan sehat, waluya jati, kelawan rahmat lan hidayah, saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pawang hujan adalah sebutan untuk seseorang yang dipercaya dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Biasanya orang tersebut punya ilmu gaib. Untuk itulah perlu ada ritual yang dilakukan, baik yang ekstrim maupun yang tradisional. Tapi sebelum ke arah sana, apakah itu boleh dalam hukum Islam itu sendiri? Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, sebagaimana diterangkan dalam Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa suatu ketika Nabi pernah berdoa yang artinya, "Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, curahkanlah hujan di atas bukit-bukit, di hutan-hutan yang lebat, di gunung-gunung yang kecil, di lembah-lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Juga doa Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam dari sumber Al-Quran atau salafus salih, maka hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi keharusan demi kemaslahatan hajatan atau acara agar berlangsung sesuai dengan keinginan dari kita semua yang lagi memiliki acara tersebut. Boleh, asalkan berdasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis atau salafus salih. Di dalam surat Nuh ayat 44, Nabi Nuh berdoa yang artinya, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit atau hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi." Surat Nuh ayat 44. Baik para sedulur, sebelum dilanjut, kami ucapkan matur kesuwun sangat bagi para sedulur-sedulur yang sudah mensubscribe channel ini dan mendukung channel sejarah-sejarah ini. Kami ucapkan matur kesuwun, mugi-mugi rezekinya yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, ini yang biasa dilakukan oleh pawang hujan yang ekstrim. Ritual untuk meredakan hujan. Satu, yaitu caranya dengan puasa mutih, tapi mundur. Ritual pertama yang sering dilakukan oleh para pawang hujan adalah puasa mutih mundur. Puasa ini dilakukan oleh pawang hujan dengan mengkonsumsi hanya nasi dan air putih selama 3 hari, minimal 3 hari.
Pada hari pertama mereka hanya boleh buka puasa 3 suap atau 3 suapan nasi dan 3 tegukan air putih. Ingat, airnya dari sumber mata air seperti sumur, bukan dari ledeng. Di hari kedua sama, mereka juga makan hanya nasi putih tapi 2 suapan. Berikut juga minumnya cuma 2 tegukan. Di hari terakhir mereka makan hanya 1 suapan nasi dan 1 tegukan nasi. Mereka percaya kalau ritual ini mampu menghalau hujan agar acara bisa berlangsung. Amin. Padu amin be doa nang. Ya, tapi dilakukan ya pasti ada benar ya, bagi orang-orang yang melakukan dengan benar sesuai dengan tradisi dan kepercayaannya masing-masing. Dilanjut, yang kedua adalah berdoa secara khusyuk. Setelah berpuasa, mereka juga akan berdoa secara khusyuk di lokasi acara yang sedang berlangsung. Nah, mereka akan berada di tempat khusus yang sunyi dan menyendiri untuk berdoa memohon agar tidak terjadi hujan pada lokasi tersebut. Bagaimana kalau pawang hujan tidak dapat menghadiri di lokasi? Kalau kondisinya seperti itu, mereka biasanya dapat berdoa di dalam mobil. Kan biasa mobil juga ada di tempat parkir di setiap tempat acara, dan biasanya mereka berdoa di situ, atau di sebuah musola atau masjid yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat acara tersebut. Yang ketiga, dengan mantra dan sesajen. Ini tradisi ya. Selama merapalkan mantra, mereka perlu memastikan kebersihan dirinya serta harus berpuasa, yaitu mandi dengan 7 sumber mata air yang berbeda, apalagi diambil dari sumber mata air keramat. Mantep kayaknya tuh. Syaratnya mereka boleh mandi di saat matahari sudah tenggelam. Di waktu maghrib mereka baru boleh mandi, atau mandinya kurun waktu di saat matahari sudah terbenam sampai matahari akan terbit. Itulah waktu-waktu mereka diperbolehkan untuk mandi dengan menggunakan sarana 7 sumber mata air dari sumur-sumur yang berbeda, apalagi dari sumber air yang keramat itu ya. Nah, sudah dikasih tahu nih. Lalu tidurnya mereka bagaimana? Barangkali mereka tidur karena kan acara itu berlangsung misalkan hari Kamis, tapi mereka biasanya sudah ada di hari Rabu atau di hari Selasanya. Mereka boleh tidur tapi tanpa atap atau penutup badan ketika lagi tidur. Jadi tanpa atap, tanpa langit-langit rumah atau tanpa pembatas, langsung berhubungan dengan langit. Paham ya para sedulur ya? Ada juga cara yang mudah, dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tua kita yang sampai sekarang juga masih sering dilakukan. Kalau yang tadi sedikit ekstrim ya, harus orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, ini ada yang tradisi nih, sesuai dengan budaya dan orang tua kita juga masih melakukan, yaitu dengan metode tusuk sate. Banyak orang tua kita yang melakukan metode tusuk sate karena gampang, simpel. Hanya sekedar menyiapkan 1 batang tusuk sate atau 1 batang lidi, lalu menusukkan bawang merah, bawang putih, sama cabai. Urutannya itu adalah bawang putih dulu yang pertama, yang kedua bawang merah, dan juga cabai. Lalu ditanam di tempat acara atau lokasi yang sedang akan diadakan sebuah
hajatan atau khitanan atau apapun itu, dengan cara berdiri posisinya. Nah, ini saya masih sering melihat ini, dan mungkin juga para sedulur di seluruh Nusantara mungkin masih sering melihat orang tua atau lagi di hajatan, di acara-acara orang, melihat ada tusuk sate seperti itu. Yang kedua, nah ini unik dan lucu nih, yaitu dengan tolak hujan melalui celana dalam. kayak atau sempaknya si pemilik hajat yang masih dipakai atau yang lagi dipakai, bukan yang disimpan di lemari, diambil baru untuk menolak bala, nggak bisa, yang sedang dipakai. Jadi asem ya asem tuh. Subhanallah, ini lucu karena saya pernah menyaksikan ini. Kebetulan saya cerita nih ya Pak dulu. Kebetulan waktu menikahkan kakak saya itu hujan. Saya masih ingat nih, mami saya itu tiba-tiba melepaskan celana dalamnya, itu nggak malu-malu itu. Jadi di dapur langsung plorot aja gitu, kalau orang Cirebon bilang sih, langsung melepaskan aja, langsung celana dalamnya itu dilemparkan di rumah, di lokasi acara. Kebetulan lokasi acaranya di rumah, jadi dilemparkan di atap genteng di lokasi di situ, di rumah tersebut. Tapi ya benar, hujannya tuh reda, tidak berapa lama tuh reda. Kan hebring tuh, hebat tuh, ajib, kayak hebat. Dan ini memang kenyataan nih. Makanya cara ini terbilang sangat unik dan asik, karena ya mungkin di setiap daerah akan berbeda. Mungkin silakan dari para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara, biasanya yang dilakukan ketika sedang mengadakan suatu acara hajatan biar tidak terjadi hujan, apakah memakai metode yang tadi menurut kacamata Islam itu seperti yang tadi, atau melalui tradisi atau budaya di setiap daerah pasti akan berbeda. Di setiap daerah, yang di daerahnya sedulur, apa yang biasa dilakukan? Mangga silahkan berbagi di komentar. Kesimpulannya apa para sedulur? Kesimpulannya terkadang manusia melakukan apapun untuk tujuan atau agar rasa aman itu tumbuh ketika acara itu sedang berlangsung. Makanya dilakukan berbagai macam cara agar hajatan atau acara berjalan sesuai dengan keinginan mereka, dengan minta bantuan pawang hujan atau dengan tadi cara yang tradisional tersebut. Sedangkan saya pribadi juga pernah ada pengalaman untuk hal seperti itu, yaitu ketika baru terjadi kemarin di dalam minggu-minggu ini ada acara besar di Cirebon, suatu grup band besar, grup band yang luar biasa, namanya Dowo Sangalas, dulunya kayak begitu namanya Dowo Sangalas. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk sebagai tolak hujan itu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan hanya berdoa sama Gusti Allah, walaupun ada sarananya. Jangan lupa, sarananya itu kalau saya pribadi itu mengandalkan wangi-wangian kayak dupa, hio, ataupun apapun sejenisnya, misik misalkan, kalau nggak ada sama sekali ya misik. Dan saya berdoa kepada Gusti Allah. Doanya apa? Ya rahasianya saya doanya. Atau mau memakai doa yang tadi, yang dari sudut pandang Islam, surat Nuh ayat 44, atau doanya Kanjeng Nabi, mangga silakan dipakai. Mugi-mugi diijabah, kan seperti itu. Bukannya kita untuk ini tidak boleh, itu tidak boleh, silakan saja. Yang penting apa? Lidahe landep, turunannya sing dia ku bener pas, dan memang tuntutannya untuk ke arah sana. Itu saja para sedulur, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. Jangan bilang bid'ah, jangan bilang bahwa itu sesat. Kembali lagi, amalanmu tanggung jawabmu, amalanku tanggung jawabku. Masing-masing kalau untuk amalan. Yang penting kita tetap
saling mengasihi dan saling menyayangi sesama manusia. Indah kalau semua orang seperti itu para sedulur. Itu saja para sedulur. Jangan lupa untuk mensubscribe yang belum mensubscribe dan baru bergabung di dalam channel Saumas 81. Selamat bergabung dan silakan menyimak tentang sejarah-sejarah. Mohon ampura jika ada salah munalan muni atau ucapan saya di dalam penyampaian. Mohon dimaafkan dengan sangat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.